Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat mantra dewa, sahabat rahasia mantra dewa. Semoga sehat semuanya. Baik teman-teman semuanya, saya akan berbicara dengan apa yang saya ketahui tentang apa yang disebut indera itu. Nah, dalam beberapa kitab yang saya pelajari, kitab hipnotis juga beberapa kitab paranormal, indera itu kebanyakan orang hanya tahu panca indera, jadi 5 indera. Hanya mata, hidung 2 kan, mulut 3, 4 kuping, dan 5 tangan. Cuma itu aja kan. Padahal masih banyak dalam sejarah eh, Angling Dharma itu desendria, jadi 10 indera. Tapi di Tatar Sunda ini, di Tatar Jawa ini, sebenarnya kita itu punya 11 indera. Dan kita itu sudah diberikan 7 sorga oleh Sang Pencipta. Jadi kita gak perlu repot-repot cari-cari sorga eh, dunia itu kayak seperti apa. Bukan hanya di dunia perjudian atau juga dunia konstitusi atau dan lain sebagainya. Dunia seperti itu ya, sorga itu ada pada diri kita. Sebenarnya di saat kita mensyukuri sorga yang sudah diberikan kepada kita, maka kita akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Ini kita sambil ngopi. Ini kopi hitam. Di balik hitamnya kopi ini, dan walaupun kopi ini terasa pahit, tapi ternyata masih ada. Walaupun pahit, tapi masih ada kenikmatan. Nah, jadi kehidupan juga, dalam kehidupan itu teman-teman, walaupun sepahit apapun, masih ada kenikmatan dalam hidup kita itu. Kita harus belajar dari kopi. Ini sambil ngerokok gak apa-apa kan. Kita harus belajar juga dari rokok. Sebenarnya ini, tapi gak enak ya. Saya kalau ngerokok, kalau sambil ngoceh gini gak enak rasanya. Kita harus belajar. Ingat, kita diciptakan dari 4 unsur alam. Pertama, dari cahaya api. Ini api kan. Nah, itu cahaya api. Kedua, dari cahaya angin. Ini asap juga. Ini juga angin nih. Angin gak terlihat kalau ada asapnya. Kelihatan tuh sana, berarti ada angin ya. Kita juga diciptakan dari cahaya bumi. Cahaya hitam itu cahaya bumi. Ini tembakau ditanamnya di bumi loh. Kita diciptakan dari cahaya air juga. Ini kopi juga ada airnya kan. Nah, kita harus sering-seringlah bersyukur, karena kita itu dikeluarkan dari air hina, dari tetesan air hina. Kita dari air mani. Air mani itu yang keluar dari tulang sumsum, tulang sumbi bapak kita. Dan yang menjadikan air mani itu adalah saripati, makanan-makanan yang dimakan oleh bapak kita. Dan saripati itu yang ditanam di bumi itu ada unsur-unsur 4 cahaya, yaitu cahaya hitam hakikatnya bumi, cahaya merah hakikatnya ya api, cahaya kuning hakikatnya angin, cahaya putih hakikatnya air. Itulah sumbernya dari situ. Itu dari alam semesta ini, atau juga dari cahaya alam semesta ini, atau juga dari Nur Muhammad, yaitu sumbernya dari Sang Pencipta. Kalau agama Muslim dari Sang Maha Sumber itu ya dari Allah, atau juga dari Sang Maha Kuasa, itu sumber hidup kita.
kita akan membahas tentang sorga. Tuhan memberikan sorga ke dunia kepada setiap manusia, semua manusia. Yang pertama, sorga pertama itu ya paling bawah, anus. Ya kalau di metafisika itu ya cakra pertama tulang tungging paling bawah gitu ya, atau tulang ekor namanya. Nah, itu metafisika, tapi sorganya itu di anus. Bahasa Sunda itu tempat buang berak. Coba Anda tidak bisa buang berak, gimana rasanya? Kalau Anda sakit perut terus Anda keluarkan tuh dari perut, itu kenikmatan. Anda bisa buang berak, itu kenikmatan. Itu surga pertama. Sambil ngerokok ya. Surga kedua yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita sadari adalah alat kelamin. Jadi kita itu simetris, kalau dibelah kita gitu antara kiri dan kanan kita itu sama. Dan sebelah kanan ini energi positif dan sebelah kiri ini energi negatif. Apapun itu sudah ada dalam tubuh kita, karena kita diciptakan dari 4 unsur elemen. Kita diciptakan dari 4 unsur cahaya. Balik lagi, sorga yang kedua itu adalah bagian seks atau alat kelamin. Disitulah Tuhan memberikan kenikmatan. Sebenarnya bukan besar dan kecilnya alat kelamin itu untuk wanita ya, tapi seberapa indera perasanya dia merasakannya. Sebenarnya makanya harus diminta kepada Sang Pencipta. Jadi kalau walaupun sebesar apapun, kalau dia tidak merasa kepuasan, ya itu gak bakalan puas. Itu sebenarnya cari kepuasan itu atau seks itu yaitu nafsu. Padahal yang memberikan kenikmatan itu Sang Pencipta, memberikan surganya di sana. Jadi kalau sebenarnya ganti-ganti cewek, ganti-ganti wanita ya, yang ini ganti lagi, itu sebenarnya saya juga udah beberapa punya istri ya. Sebenarnya ada kekurangan, ada kelebihan, tapi yang saya ini udah sadar sekarang bahwa yang diberikan kenikmatan itu oleh Sang Pencipta. Jadi itu indera perasa. Indera perasa itu ya kita merasakan kenikmatan di sana gitu. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Nuhun. Sok. Enak. Itu dua. Ini ada trouble dulu nih. Jadi itu ada trouble dulu, barusan ada yang kirim. Nah itulah rezeki dari Sang Pencipta itu maksa. Itu bawa jagung, bawa makanan lagi ke sini. Tuh. Tuhan itu memberikan rezeki itu kita gak perlu puasa loh. Ada jagung. Itu ada beberapa, cuman barusan disuruh ngambil pisang, dia cuma ngambil satu. Saya suruh bawa 2 sikat, dia gak mau. Itu kita gak perlu puasa loh, banyak makanan Sunda yang banyak. Ini dikasih semua nih sama tetangga. Itulah Tuhan memberikan rezeki kepada kita. Salah satu contohnya itu kenikmatan. Itu yang kedua ya. Jadi ternyata antara kepuasan laki-laki dan perempuan itu bukan besar dan kecilnya, atau juga dari alat kelamin itu. Mohon maaf nih, saya mengarah ke sana soalnya ini biar kita paham. Jadi kebanyakan orang itu salah kaprah. Dia gak tahu siapa yang memberikan kenikmatan itu kepada kita dan dari mana kenikmatan itu. Itu indera, sebenarnya indera perasa kita yang merasakan. Sebenarnya bukan seberapa besar dan kecilnya, atau
pendek dan panjangnya, bukan. Laki-laki maupun perempuan, bukan seberapa besar lubangnya atau juga kecilnya, bukan, tapi seberapa nikmat dan tidak nikmatnya dia yang merasakan. Itu yang ingin lebih, itu nafsu. Makanya kita harus minta kepada Sang Pencipta sebelumnya untuk minta kenikmatan di surga itu. Jadi kita harus mensyukurinya. Nah, seperti itu. Jadi setiap orang itu ada kekurangan, ada kelebihan, dan tidak selama baik dan juga tidak selamanya buruk. Dan baik buruk itu manusia itu tidak tahu. Jadi kita syukuri, di saat kita mensyukuri nikmat yang udah kita terima atau juga udah Tuhan berikan kepada kita, itu harus disyukuri, maka kenikmatan itu akan bertambah. Itu indera perasa, itu ada di kebahagiaan, itu surga itu ada disimpan di alat kelamin. Yang ketiga itu pusar. Pusar itu disebut pusatnya energi yang ada dalam tubuh. Jadi pusar itu ahli metafisika mengatakan seperti ini. Ada energi yang ada di luar itu makrokosmos, energi yang ada dalam tubuh kita itu adalah mikrokosmos. Jadi energi kecil ada dalam tubuh manusia, energi besar yang ada di luaran itu disebutnya makrokosmos. Energi yang dekat ke bumi itu, energi terbesar itu yang langsung menyinari bumi ini, matahari. Dan energi yang ada dalam tubuh manusia itu berpusat pada pusar. Itu berpusat pada pusar. Nah, itulah surga yang ketiga. Surga yang ketiga itu adalah pusar. Coba Anda renungkan, di saat kita dalam rahim, pusar kita itu terhubung dengan rahim ibu kita melalui tali ari-ari. Nah, jadi kita hidup atau makanan kita itu dari pusar. Kalau kita masih di rahim, kalau kita masih di perut ibu kita, itu di makanan dari pusar, bukan dari mulut itu. Nah, yang keempat itu yang ketiga ya. Kalau udah kita lahir ke muka bumi, jadi pusar kita itu menghubungkan kita dengan semesta. Ini dengan pusar, atau juga keluarnya astral body, juga keluarnya gaib, atau juga dulur batin kita itu dari pusar, karena energi terbesar dalam tubuh kita itu terpusat di pusar. Itu ketiga. Yang keempat, hati, dada ini. Sini. Hati, jantung, dan sebagian sini. Itu indera perasa. Tuhan memberikan kebahagiaan di sana. Memberikan surga. Itu tergantung kita. Sebenarnya tergantung kita. Contoh seperti ini. Di saat barusan, nah ini kan, barusan saya lagi ngoceh-ngoceh ini, ada yang kirim jagung, ada lagi nih, barusan ini lagi ngoceh di sini tuh, cuma anak kesini langsung dia pergi. Bahagia kan, dikirim makanan, nih timun, ini dikasih gratis, gak perlu kuasa, gak perlu ngebun. Tangga baik-baik, itu seperti itu. Jagung barusan. Nah, di saat kita diberikan sesuatu tanpa kita berkuasa, atau tanpa kita kuasa, maksudnya tanpa kita bekerja, itu kecukupan yang sangat atau juga rasa senang hati, itu yang sangat luar biasa. Itu ada dalam hati, kebahagiaan itu ada dalam hati. Jadi seperti ini, kita umumnya menginginkan sesuatu yang terindah dalam hidup, umumnya ingin mendapatkan
wanita yang kita inginkan si A, terus dia mau sama kita, yaitu kebahagiaan yang sangat luar biasa, tapi juga neraka. Nah kalau kita anggap, makanya jangan, neraka dan surga itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Makanya kita harus baik-baiklah, kita harus belajar kebal dari segala apapun, kita harus belajar kuat dari segala apapun. Nah itu dia, kita harus belajar kuat. Jangan mengambil hati tentang apapun juga. Kalau kita umpamanya menginginkan wanita, atau juga menginginkan umpamanya pengen punya mobil dan kita tercapai, mobil itu kita beli, itu sangat luar biasa. Itu kebahagiaan yang sangat luar biasa, itu ada di hati kita gitu. Nah itu Tuhan memberikan indera perasa itu dalam hati kita atau dalam pikiran kita. Nah berapa tuh? 1 anus, 2 alat kelamin, 3 pusar, 4 ini dada. Nah kelima ini tenggorokan. Ini lewat mulut kita bisa merokok, bisa merasakan asapnya rokok, bisa merasakan manis pahit itu dalam mulut. Setelah kesini masuk ke pas lewat sini tenggorokan sini, itu udah gak peduli lagi itu mau rasa apa, mau burger, mau daging, mau apa gitu, mau nasi, mau apa, sama aja kalau udah ke dalam. Nah Tuhan memberikan surga di sini, karena kalau ini tertutup udah kita mati, gak bisa napas. Tuhan memberikan napas untuk kita. Nah itu 5 ya. Yang keenam, Tuhan memberikan surga dalam otak kita. Jadi apa yang kita pikirkan itu melalui otak kita, baik buruk, surga dan neraka itu ada di otak kita. Dalam otak pun itu di tengah-tengahnya ada, nanti kita bahas di video berikutnya, itu ada pineal gland, atau juga spiritual menyebutnya titik cakra, atau metafisika menyebutnya, para ahli metafisika menyebutnya tombol magnet atau WiFi antena magnet gitu. Yang ketujuh itu mahkota yaitu di sini, emang dari depannya itu di sini mata ajna, tapi ke dalamnya yaitu ke pineal gland, ke otak itu gitu. Nah seperti itu, orang katanya di sini gitu, tapi padahal di otak itu, di kepala, otak, bagian otak itu surga. Itu tergantung indra, itu indra sebenarnya. Jadi pineal gland itu ternyata otak, kelenjar, atau disebutnya atau mata ketiga, atau juga disebutnya di Sunda itu manik maya, atau juga batara guru gitu. Itu indra. Itu juga 6 surga. Terus yang ketujuhnya itu mahkota, surga. Jadi itu simbol, mahkota itu simbol kedudukan. Seperti kita jadi itu kebahagiaan itu, kita kalau punya mahkota itu wujud nyatanya kita jadi dihargai sama tetangga, walau kecilnya, umpamanya kita bisa bekerja atau gimana gitu. Kalau besarnya kita yang jadi pejabat, jadi presiden, atau jadi apa seperti itu surga itu seperti itu. Di situlah letaknya surga. Ini versi menurut saya, hak-haknya saya loh, mau bilang seperti apa hak-hak saya. Itu berapa tuh? 7. Itu juga indra, itu udah 7 ya indra. Nah baru 7. Terus itu selain daripada indra perasa, selain daripada 7 surga, 7 indra, itu udah 7 ya.
Jadi mahkota itu mengikuti kulit. Mengikuti kulit semuanya. Jadi yang ketujuh itu semuanya, bukan hanya di mahkota, semuanya kulit merasakan gitu, semuanya itu jadi mengelilingi. Dan juga ada yang disebut latifah, kalau di bahasa para kiai itu latifah. Kalau di bahasa metafisika itu ya rahasia-rahasia, tombol-tombol atau antena-antena penghubung antara manusia dengan Tuhan. Atau di bahasa dikir, aduh mohon maaf, di bahasa mohon maaf deh, goyang-goyang kameranya bergeser. Jadi bahasa di kalangan kiai ya jalur tarekat itu disebutnya latifah. Kalau di metafisika itu tombol energi gitu ya. Latifah itu sama, yang pertama di pusar, yang kedua dan di bawah ini, di bawah susu, di bawah, di dua jari ke bawah, dua jari ke dalam. Di sini juga sama, di bawah, di dada, di bawah susu, dua jari ke bawah, dua jari ke dalam. Di sini juga di atas susu, dua jari ke dalam. Di sini dua jari ke dalam. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah gitu kan. Yang 6 itu ya di mahkota atau di kepala, di otak gitu. Yang 7 itu mengelilingi. Nah seperti itu. Itu disebutnya kantong doa kalau di bahasa-bahasa tarekat muslim ya. Itu sama di agama-agama lain juga, cuma beda penamaan aja. Kalau di metafisika itu adalah titik-titik energi. Terus itu 7 ya, 7 indera, 7 indera perasa. Ini dari kulit juga. Kalau orang Sunda itu bisa merasakan. Gak tahu ya kalau orang luar itu katanya tidak. Kalau orang Sunda itu seperti kita, aja ada yang ditakut-takuti di sebelah sini, umpamanya ada yang angker-angker, suka ada merinding gitu. Itu kalau ada makhluk-makhluk semacam jin kayak gitu, itu suka merinding bulu kuduk atau tangan juga. Itu indera perasa kulit, itu namanya indera kulit namanya gitu, indera kulit. Atau juga ada sesuatu umpamanya pikiran yang sangat kacau, yang sangat mengganggu, itu kepala pusing, itu ya bagian mahkota terganggu. Terus indera napas, nah ini indera itu ada 7 kan, 7 itu ini hidung bisa merasakan kita aroma. 8 ini mulut bisa berkata, berbicara, bisa merasakan manis pahit. Lidah juga bisa merasakan apa, 8 9 kan. Nah terus kita ini bisa mendengar gitu. 7 8 9 10 ini bisa mendengar. Nah terus mata bisa melihat, itu 11. Jadi dalam desendria 10 kita punya 11 karena kita ada pineal gland itu yang menjadi ke-11, bahkan 12. Itulah rahasia mantra dewa, teman-teman. Kita punya 12 indera. Nah mungkin kita sambung ke video berikutnya. Baik teman-teman, di saat kita merasakan dan melatih indera-indera tersebut, maka kita akan merasakan kehidupan yang nyaman. Kita akan merasakan mulai dari ada makhluk gaib, jin, atau juga umpamanya ya orang yang mau nagih juga sama kita udah tahu. Kalau kita udah mengaktifkan pineal gland atau disebut mata ketiga, atau juga telepati, atau juga firasat, umpamanya kita tinggal di bawah gunung mau meletus juga, dia itu udah mengasih sinyal kepada kita, udah memberikan informasi kepada kita dari mulai dari apa tuh,
firasat, mimpi dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita sambung ke video berikutnya. Mungkin sekian dulu pembahasan 7 sorga, 7 neraka yang ada dalam tubuh kita dan 12 indera yang ada dalam tubuh kita. Sekian dulu teman-teman Rahasia Mantra Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.